الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa di hari Kamis. Kita mengkaji pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Fiqhu Al-Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Sekarang kita berpindah kepada bab yang baru. Masih terhitung sebagai muqaddimah sebelum beliau masuk menjelaskan fikih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kata beliau, bab yang ketujuh. Kata beliau asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang memiliki keindahan, kesempurnaan. Dalam pembahasan ini beliau hafizahullahu taala menyebutkan satu kaidah dari kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini kita sudah sebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan ini yang beliau sebutkan di situ dari kaidah yang paling pertama, ya, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau sebutkan di sini secara umum. Kata beliau laqad tadahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahu al-azimah biwasfiha kulliha anna husna. Kata beliau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan nama-namanya yang agung, dengan sifat-sifatnya, itu sifat-sifat nama-namanya, ya. Jadi bukan biwasfihi, tapi biwasfiha. Hanya kembali kepada nama-nama Allah. Tapi kalau asma'uhu, domirnya kata gantinya ini hu, itu Allah. Jadi Allah telah memuji dalam Al-Quran dirinya sendiri, ya, asma'ahu, menyebutkan nama-namanya al-azimah, yang agung. Dengan apa? Biwasfiha kulliha husna. Biwasfiha annaha biwasfiha kulliha annaha husna. Jadi Allah sifatkan namanya. Paham? Allah sebutkan sifat namanya. Ya. Allah sebutkan ciri nama-namanya. Bahwa semua nama-nama Allah indah, sempurna. Paham ya? Wa takarrara wasfuha. Dan berulang-ulang Allah sebutkan pensifatannya, itu pensifatan nama-namanya, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Memiliki keindahan, memiliki kesempurnaan. Takarrara wasfuha bidzalika fil Qur'an
fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat diulangi. Pertama dalam surah Al-A'raf ayat 180 kata Allah, qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Syahidnya husna, ya. Allah mengatakan walillahil asma. Allah memiliki nama-nama. Tapi Allah sifatkan nama-nama Allah. Ya, Allah sebutkan ciri atau sifat nama-nama itu dengan husna. Ini sifat untuk asma. Jadi Allah katakan Allah memiliki nama-nama yang indah. Setelah itu kata Allah, fad'uhu biha, berdoalah, beribadalah dengan biha, bukan bihi. Ha kembali kepada nama-nama. Yaitu berdoalah kepadanya, kepada Allah, hu-nya Allah ya. Fad'uhu, beribadalah untuknya Allah, biha, dengan nama-namanya. Kemudian kata Allah, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, maka hendaknya kalian berhati-hati. Tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad. Segala bentuk penyimpangan. Ilhad itu segala bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik itu bentuk takwil, ya, memalingkan makna dan mendatangkan makna yang baru. Kemudian bentuk takyif, bertanya atau menghayalkan bagaimana sifat itu. Ya, kemudian tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu semua bentuk mulhid, bentuk ilhad. Bentuk ilhad. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan di antara bentuk ilhad seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin, menamakan sembahan mereka dari nama Allah. Mereka namakan sembahannya dengan Uzza. Mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Mereka namakan sembahan mereka, berhala mereka dengan nama Lata. Mereka ambil dari nama Allah, Allah. Mereka namakan sembahan mereka dengan Manah, Al-Manatu. Mereka ambil dari nama Allah, Al-Mannan. Paham ya? Itu bentuk ilhad juga. Bentuk ilhad. Jadi ilhad itu umum ya. Ilhad itu semua bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dikatakan ilhad karena makna 3 huruf ini, lam, ha, dan dal, itu selalu bermakna hal yang miring. Paham? Makanya liang lahat. Paham? Liang lahat. Itu bahasa Arab. Lahada. Karena dia di samping miring kan. Iya. Lubang yang ada di samping sisi kubur. Maka dikatakan liang lahat. Liang yang miring. Paham? Jadi lahat itu sesuatu yang condong miring. Jadi kalau dikatakan dia orang yang mulhid, berarti dikatakan dia orang yang mulhid, berarti orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah ingatkan bahwa hati-hati dari mereka. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas dari apa-apa yang mereka amalkan tersebut. Ini ayat pertama yang menyebutkan sifat dari nama-nama Allah, bahwa nama-nama Allah itu indah semuanya. Ya, memiliki keindahan, sempurnaan. Ayat kedua dalam surah Al-Isra ayat 110. Wa qala ta'ala qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini harus dihafal ini kayaknya. Ya, 4 ayat ini. 4 ayat ini penyebutan dalam Al-Qur'an ya, bahwa nama-nama Allah itu indah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah kalian berdoa dengan nama Allah atau berdoa dengan Ar-Rahman? Bisa berdoa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, boleh. Ya Aziz, ya Ghaffar. Paham ya? Ya Tawwab, ya Razzaq. Kata Allah,
katakan kepada kaum wahai Muhammad, apakah kalian berdoa dengan lafzul jalalah atau lafzul rahman? Nama Allah Rahman. Ayyamma tad'u. Dan nama-nama apa saja yang kalian seru, yang kalian panjatkan kepada Allah, maka falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan cuma dua, lafzul jalalah dengan ar-Rahman. Dan Allah sebutkan, dan selain itu dari nama-nama Allah bisa kalian pakai berdoa, itu maksudnya. Sebab semua nama-nama Allah indah. Bukan cuma Allah, bukan cuma Rahman yang indah. Semuanya memiliki nama, memiliki keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayat ketiga dalam surah Thaha ayat 8. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Untuknya lah nama-nama yang indah. Ayat terakhir yang penyebutan, di dalamnya ada penyebutan nama Allah indah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Kata Allah, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha mencipta, nama Al-Khaliq. Al-Bari, ya, sama Rob, bermakna Rob, penguasa. Al-Musawwir, nama Allah. Musawwir itu yang membentuk, yang mencipta. Ya. Walladzi yusawwirukum fa ahsana suwarakum, ya. Dialah Allah yang membentuk kalian, mencipta kalian dan memperindah bentuk itu. Lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Kemudian kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh yang di langit dan di bumi untuk Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tutup dengan dua namanya. Ya. Berapa nama di sini disebut? Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Al-Aziz, Al-Hakim. 5 ya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Hafizahullah, fa fi hadhil ayati wasfun li asma'ihil subhana jami'aha. Wasfun li asma'ihi subhana jami'iha bi annaha husna. Maka dalam 4 ayat ini kata beliau, semuanya ada penyebutan sifat untuk nama-nama Allah. Bahwa semua nama-nama Allah itu apa? Husna. Nanti dibahas itu, husna itu apa sih? Kenapa bukan Hasan? Atau kenapa bukan Ahsan? Nah lihat. Amal husna. Lihat ya. Keindahan kalam Allah. Allah pilih dengan husna. Makna husna adalah balighotun fil husni kamalahu muntaha. Iya. Husna artinya yang sampai kepada kesempurnaan atau yang sampai keindahannya sampai kepada kesempurnaan. Iya. Puncak kesempurnaan. Dan ini cuma Allah yang tahu batasnya kesempurnaannya. Allah yang tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu dipakai husna. Beda kalau dikatakan walillahil asmaul hasanah misalnya. Ya. Wahia jam'ul ahsan. Jadi husna itu jamaknya ahsan. Bukan jamak la jam'ah hasan. Ya. Karena jamaknya hasan husnun. Iya kan? Kalau jamaknya al-ahsan isim tafdil. Kalau ahsan jamaknya husna. Fahiyya, lihat. Fahiyya af'al. Tafdil. Af'al tafdil. Mu'arrafatun billam. Ya. Yang dia dima'rifatkan dengan lam. Al-ahsan, bukan ahsanu, tapi al-ahsanu.
Paham ya? Sama akbaru. Tapi dia dikasih alif lam. Al-akbaru. Paling besar. Isim tafdil itu sedikit. Bagi mungkin yang baru dengar. Isim tafdil itu kata yang menunjukkan paling. Paham ya? Wazannya atau timbangannya bentuknya af'alu. Sogir. Kecil ya. Kalau paling kecil asgoru. Jadi af'alu artinya maknanya yang paling. Misalnya fadilun. Yang memiliki kemuliaan, keutamaan. Berarti afdalu yang paling utama. Yang paling mulia. Alimun. Seorang alim kan. A'lamu. Yang paling alim. Iya kan? Hasanun. Indah. Berarti ahsanu paling indah. Kabirun. Besar. Akbaru. Paling besar. Iya. Dipaham ya? Iya. Taib. Jadi bentuknya af'alu. Ahsanu. Jamaknya. Kalau satu yang paling indah ahsanu. Satu yang paling indah ahsanu. Tapi kalau banyak yang paling indah. Banyak. Ya semuanya indah. Berarti husna. Makanya cocok didatangkan dengan husna. Karena nama-nama Allah banyak. Nggak ada yang terjemahnya kecuali Allah. Kalau satu saja yang bagus dikatakan ahsan. Paham? Tapi karena berhubung nama-nama Allah banyak jumlahnya. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis doanya. La uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu ya Allah. Sebagaimana engkau pujikan dirimu dengannya. Maka sangat tepatlah ketika didatangkan dengan kata husna. Baik. Maknanya apa husna? La ahsana minha biwajhim minal muju. Yaitu tidak ada yang paling baik. Atau tidak ada yang mengalahkan keindahannya. La ahsana minha. Tidak ada satu yang paling indah. Yang mengalahkan. Ya, nama-nama Allah tersebut. Biwajhim minal wujud. Dari segala sisi. Ya, mutlak. Tidak dikatakan misalnya ada nama makhluk yang paling indah hari ini. Ya, mengalahkan nama Allah. Besok Allah lagi mengalahkan dia. Tidak, mutlak. Ya, tidak ada rincian. Biwajhim minal wujud. Bal lahal husnul kamil atam al-mutlaq. Bahkan nama-nama Allah memiliki keindahan yang sempurna mutlak. Nah itu tadi yang saya katakan. Tidak ada mustasnayat. Ya, tidak ada pengecualian kapan-kapan. Ya, sewaktu-waktu lah. Sewaktu-waktu berkurang. Sewaktu-waktu tidak sempurna, baru besok sempurna lagi lah. Paham ya? Mutlak. Kenapa? Likauniha ahsanul asma. Karena keberadaan nama-nama Allah adalah sebaik-baik nama. Ya. Sebaik-baik nama. Dan salah satu bukti di antara yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu indah, maknanya, ya, sifatnya, ketika dihilangkan nama itu atau didatangkan lawannya, maka menjadi hal yang sifatnya kekurangan bagi Allah. Pendengaran lawannya tuli, kurang. Penglihatan lawannya buta. Iya, alim lawannya jahil. Kuat, Allah maha kuat. Dari nama Allah Al-Qawi. Lawannya lemah. Paham? Ketika dia dihilangkan atau didatangkan lawannya, berarti menunjukkan hal itu adalah kesempurnaan. Karena lawannya kekurangan. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan bentuk kesempurnaannya, kesempurnaan nama itu, Allah datangkan lawannya dengan menafikannya. Antum paham? Allah datangkan lawannya dan dinafikan. Disebutkan lawannya dan dinafikan. Kenapa? Untuk menyempurnakan nama itu. Ketika Allah ingin menyebutkan kesempurnaan namanya,
Al-Hayyu. Sifatnya Al-Haya, maha hidup. Allah datangkan, nafikan lawannya. Supaya lebih nampak lagi kesempurnaan kehidupan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Dialah Allah yang maha hidup. Dan menegakkan, maha tegak dengan sendirinya. Dengan hidup yang sempurna. Allah tidak disentuh sama sekali dengan ngantuk dan tidur. Paham? Kenapa? Karena sempurnanya kehidupan Allah. Sampai tidur dan ngantuk tidak ada. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran, nama-nama Allah terbagi dua. Sifat-sifat Allah terbagi dua. Ada sifat yang bentuknya penetapan dan ada yang bentuknya penafian. Jelas ya? Ya bentuknya penafian didatangkan karena untuk menyempurnakan, untuk lebih menampakkan keindahan penetapan ini. Didatangkanlah lawannya, dinafikanlah lawannya. Karena semua nama-nama Allah adalah kesempurnaan dan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penafian itu dikatakan dia sebagai pujian dan kesempurnaan ketika ditetapkan lawannya secara sempurna. Barulah nampak keindahan itu. Paham? Allah nafikan dari dirinya tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kenapa Allah sebutkan itu? Allah nafikan itu. Allah ingin menampakkan keindahan, kesempurnaan ilmunya. Walaupun bahkan lupa, sekali tidak ada. Walaupun sekali. Wa ma kana rabbuka nasiya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Tidak jahil. Paham ya? Baik. Wa huwal masalul a'la fi qoulihi subhanahu. Dan itulah masalul a'la. Al-masal wasfu. Itulah makna firman Allah, masalul a'la dalam firman Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Untuknya lah masalul a'la fis samawati wal ard. Untuknya lah sifat-sifat yang tinggi. Ya. Maknanya al-kamalul a'zam fi dzati wa asma'ihi wa sifatih. Kesempurnaan yang agung pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu makna masalul a'la. Ya. Untuknya lah sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi. Walidha, oleh karena itu kata beliau, kanat ahsanal asma. Oleh karena itu, ya, ini faedah ini ya. Oleh karena itu dikatakan berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik nama. Karena Allah sudah katakan walahul masalul a'la. Di samping 4 ayat yang tadi Syekh sebutkan, Allah namakan dirinya dengan Allah sebutkan sifat-sifat namanya itu semuanya indah. Ya. Allah sebutkan dalam surah Rum ini ayat 27, walahul masalul a'la. Kata beliau oleh karena itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala semua indah. Bal laisa fil asma'i ahsana minha. Ya. Tidak ada di dalam nama-nama Allah yang melebihi, mengalahkan keindahannya. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Dan selainnya nama itu, selainnya nama Allah tidak bisa menutup tempatnya. Tidak bisa menyempurnakannya, menutupinya. Tidak ada yang bisa menutupinya. Tidak ada yang bisa menyempurnakannya. Paham ya? Tidak ada yang bisa menutup. Wala yaqumu ghairuha maqamaha. Dan selainnya, selain nama-nama Allah itu, ya, yang bukan nama Allah tidak bisa, ya, menduduki kedudukannya. Nah, di sinilah kita dapatkan faedah. Apa yang bukan nama Allah tidak bisa kita masukkan dalam nama Allah. Paham? Jadi yang di luar itu tidak bisa kita masukkan. Jangan oh ini kayaknya bagus ini supaya nama Allah lebih tambah sempurna. Tidak bisa. Kecuali apa yang Allah namakan dirinya dengan nama itu. Paham ya? Berarti yang apa yang Allah tidak
namakan dirinya dengan nama itu, ya, bukanlah kesempurnaan. Apa yang Allah tidak sifatkan dirinya dengan sifat itu bukan kesempurnaan. Apalagi kalau memang Allah nafikan. Yang tidak ada saja Allah sifatkan dirinya, tidak ada yang Allah namakan dirinya dengan nama itu, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Apalagi yang memang jelas-jelas Allah nafikan. Paham? Yang Nabi nafikan, tuli, buta ya. Ketika Nabi dengarkan sahabat berzikir kencang, keras mengangkat suaranya, kata Nabi, ayuhan nas arbi'u anfusakum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kata Nabi, wahai manusia, kecilkan suara kalian dalam berzikir, pelankan. Karena kalian tidak menyeru zat yang tuli dan zat yang gaib. Nabi nafikan sifat tuli itu dari Allah. Paham ya? Karena di sana ada kaidah yang lain bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Terbatas pada dalil. Taib, wala yu'addi maknaha, dan tidak bisa menutupi maknanya. Yang lain itu maksudnya bukan nama-nama Allah, tidak bisa menambah kesempurnaannya. Ya. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsiran muradif. Ya, mahdhun. Laisa tafsiran muradifin mahdhun. Jadi kata beliau tafsir, ya, nama dari nama-nama Allah begairihi, dengan selainnya, selain tafsirnya maksudnya, ya, bukan tafsir yang sesuai. Paham ya? Menafsirkan nama Allah, satu nama Allah dengan nama yang dengan makna yang tidak sesuai, tidak bisa. Kalau orang bilang maknanya mentompi. Paham? Tidak bisa dengan makna lain. Makanya ayat-ayat, lihat subhanallah, ayat-ayat yang Allah tutup, ya, ayat hukum, ya, ayat perintah, ayat larangan, ayat khabar-khabar tentang Rasul dan semisalnya dari ayat Al-Quran, Allah tutup dengan namanya, itu pasti sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum ayat. Tidak ada yang cocok dengan nama itu. Paham ya? Nah, Syekh singgung di sini bahwa memaknakan nama itu selain namanya, selain maknanya, tidak pernah cocok, tidak pernah pas. Iya, bal huwa ala sabili takrib wa tafhim. Iya. Hanya dia pendekatan saja. Memaknakan, maksudnya memaknakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan pemaknaan, makna-makna, itu hanya pendekatan. Ini maksudnya Syekh singgung juga, ya, di antara makna kesempurnaan Allah, kedalaman, ketinggian kesempurnaan nama Allah. Jadi kita hanya mendekatkan pendekatan saja. Kita katakan mendengar, ya, terjemahan kita mendengar, sami', itu pendekatan. Kata Syekh Hafizahullah, pendekatan makna. Kenapa? Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha, karena kesempurnaan pada bangunan lafadznya dan maknanya. Wali husniha fi alfadhiha, ya, wa madlulatiha, dan pada keindahan lafaz-lafaznya dan pendalilannya. Fahiya ahsanul asma, karena nama-nama Allah adalah seindah-indah nama. Kama anna sifatihi subhanahu akmalus sifat, sebagaimana sifat-sifat Allah juga adalah sifat yang paling sempurna. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha, dan pensifatan dengan indah itu pensifatan semuanya, semua nama-nama Allah. Jamak, ya, bukan satu nama saja yang sempurna atau 2, 3, 4, tapi semua nama Allah indah. Fahiya kulluha husna laisa fiha ismun ghairu dzalik li'annaha kullaha asma'u madhin wa hamdin wa thana'in wa tamjid. Iya, kata beliau, karena nama-nama Allah semuanya indah, ya, tidak ada nama selain itu yang mengalahkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena semua nama-nama Allah adalah nama-nama pujian. Di dalamnya terdapat pujian, ya, madah, pujian juga, hamd, pujian, sana, pujian, tamjid, pujian juga. Jadi semua nama-nama Allah pujian. Makanya para ulama berdalil dengan sabda Nabi, la uhsi thana'an alaik, ya, anta kama aslaita ala nafsik. Berdalil dengan hadits ini berarti nama-nama Allah tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Salah yang memahami 99. Terbatas pada angka itu. Paham? Karena sepakat kita bahwa nama Allah itu pujian. Sifat Allah pujian. Sementara Nabi katakan dalam doanya, la uhsi thana'an alaika. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Paham? Seakan-akan Nabi katakan, la uhsi, ya, asma'an ilaika. Seakan-akan Nabi katakan, saya tidak bisa batasi ya Allah nama-namamu atau sifat-sifatmu. Hanya Nabi ta'bir dengan kalimat sana. Paham ya? Kata Nabi, la uhsi sana'an alaika. Saya tidak bisa batasi pujian terhadapmu. Sementara nama Allah, sifat Allah pujian semuanya. Makanya subhanallah ya, disinilah syariatnya kenapa berzikir dengan nama-nama Allah, nama-nama Allah. Memang karena untuk memuji Allah. Dan pujian itu namanya. Pujian itu sifatnya. Makanya tidak ada zikir yang lepas dari nama Allah. Takbir Allahu Akbar, ada nama Allah. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi kalimatani habibatani dan seterusnya dalam hadis Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jelas ya? Selalu ada asmaul husna. Ya. Taib. Wallahu tabaraka ta'ala likamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma'i kama annahu la yusafu bi illa bi ahsani sifat. Dan Allah tabaraka ta'ala dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keindahannya dan keagungannya, tidak boleh dinamakan kecuali dengan nama-nama yang indah. Sebagaimana Allah tidak, ya, bisa disifati dengan nama-nama dengan sifat-sifat kecuali dengan sifat-sifat yang indah. Ya, la yusni alaihi illa bi akmali sana wa ahsanihi wa atyabih. Tidak dipuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan kesempurnaan pujian dan keindahan, ya, yang paling indahnya dan yang paling baiknya. Wa asma'ullahi innama kanat husna likauniha qad dallat ala sifati kamal azamatin lillah. Iya. Sifati kamalin azimatin lillah. Fama kana minal asma'i ilman mahdha alaman mahdha la yadulu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Lihat. Kata beliau, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya nama yang indah. Kenapa? Karena nama itu, ya, di dalamnya terkandung sifat-sifat yang sempurna, yang agung untuk Allah. Makanya dinamakan nama yang indah. Karena di dalamnya dia bawa keindahan. Nama Allah itu bawa keindahan. Dan kata lain, di dalamnya ada keindahan. Maka dia dikatakan nama yang indah. Karena dia terkandung dalamnya keindahan. Yaitu nama sifat Allah. Paham? Di semua nama Allah, di dalam terkandung sifat. Dan sifat Allah sempurna. Pujian. Berarti nama Allah pujian dan sempurna. Fama kana minal asma'i alaman mahdha. Iya. Maka kalau ada nama-nama yang hanya alaman mahdha, hanya sekedar penamaan semata, yang tidak ada makna pujian dan kesempurnaan di dalamnya, ya, tidak ada sifat kesempurnaan di dalamnya, maka bukanlah dari nama-nama Allah. Disinilah
kekeliruan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala ketika menamakan Allah dengan Ad-Dahru. Kita bahas dalam Qaulul Musla. Ini dia pembahasan. Hanya Ibnu Utsaimin tidak serinci ini ya di dalam Qaulul Musla. Maksudnya tidak menyebutkan takbir dengan kalimat seperti ini. Ini tapi mirip. Ya. Hanya Ibnu Utsaimin di dalam Qaulul Musla langsung contohkan. Ya, Ibnu Hazm beliau bawakan ya pendapat Ibnu Hazm dan membatahnya. Ibnu Hazm menamakan Allah dengan Ad-Dahru. Dahru artinya zaman, waktu. Paham ya? Beliau rahimahullah wa ghafaralah berdalil dengan sabda Nabi sallam dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Yu'dhini ibnu Adam, kata Allah dalam hadis Qudsi, anak cucu Adam menyakitiku, menggangguku. Kenapa? Yasubbud dahra, karena anak cucu Adam ada sebagian mereka yang mencela waktu, zaman. Sementara kata Allah, wa ana dahru, saya adalah dahru itu, saya adalah zaman itu. Apa maknanya? Allah jelaskan sendiri dalam hadis Qudsi tersebut. Uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan malam dan siang. Itulah waktu. Paham? Waktu kan malam siang. Waktu itu ya perputaran malam dan siang. Malam masuk siang, malam lagi, siang, malam. Seperti itu. Itulah waktu, itulah zaman. Paham ya? Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman itu. Wal asri. Demi masa. Ya, saking pentingnya zaman itu ya. Waktu itu. Kata Allah, saya yang membolak-balikkan zaman. Itu makna ana dahru. Itu tidak dipahami oleh Ibnu Hazm. Jadi makna ucapan Allah, saya zaman, maksudnya saya penciptanya, saya pengaturnya. Saya penguasanya zaman. Saya yang atur zaman. Uqallibul laila wan nahar, saya bolak-balikan. Berarti mencela waktu, mengkritik Allah, mencela pengaturnya. Kan begitu. Makanya tidak boleh mencela waktu. Waktu sial, hari sial, bulan sial. Makanya di antara akidah orang-orang jahiliyah yang Islam datang menyelisihinya, menganggap ada bulan-bulan sial. Iya kan? Kata Nabi dalam hadits, la adwa, wala tiyara, wala safar. Dalam hadits yang lain, kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyara, tidak ada anggapan sial, burung dan yang semisalnya, wala safar, wala hama. Apa makna wala safar? Di antara maknanya, tidak ada anggapan sial di bulan safar. Karena orang musyrikin jahiliyah menganggap ada bulan sial, safar. Wala safar. Jelas ya? Tidak ada kesialan. Nah, mereka menganggap ada waktu yang sial, hari. Dan itu kadang berjalan ya di lisan. Ya itulah orang yang tidak belajar tauhid. Hari sialku ini. Hari sialku ini. Mau menikah, cari tanggal-tanggal yang bagus. Mau masuk rumah, cari bulan-bulan yang bagus. Sama semua. Kalau kau sial, kau yang sial. Iya kan? Makanya itu ucapan orang musyrikin. Allah katakan begitu. Ketika orang Bani Israel, iya kan? Innama yattayyaru bi Musa. Mereka menganggap Musa sial. Kata innama huwa ta'irukum. Kata Allah, itu kesialan kalian yang sial, bukan Musa alaihissalam. Kalian. Maksudnya kesialan itu tidak ada sebabnya dengan Musa. Tidak ada kaitannya dengan Musa alaihissalam. Yang mendatangkan kesialan, yang mendatangkan musibah untuk kalian sendiri. Dengan sebab kekufuran kalian. Makanya kata Allah sandarkan kesialan kepada mereka sendiri. Iya kan? Orang yang dapat celaka misalnya, dapat hal yang tidak mengenakan, yang dia tidak suka. Jangan dikatakan hari sial. Masa apa hubungannya hari dengan apa yang kamu dapatkan dari kejelekan? Tidak ada kaitannya. Mau hari apapun, kau dapat sial juga. Paham ya? Yang dapat kesialan itu kita. Disebabkan karena mungkin hari kita berbuat dosa, berbuat ini, dapatlah kesialan itu.
Kenapa kalian sandarkan kepada hari? Apa salahnya hari? Hah? Hari tidak mengampalkan apa-apa. Tidak ada pelanggarannya itu hari. Bulan. Kenapa kalian sandarkan kesialan kepada mereka? Kepada waktu. Yang berdosa itu kita. Iya kan? Yang melanggar kita. Yang lalai dari perintah kita. Berarti kita dapat kesialan. Kita yang sial. Kan begitu. Kenapa bulan disalahkan? Bulan sial ini. Sial. Kau yang sial kau. Sial. Ya, ada yang sandarkan kepada burung, sama semua. Ada yang sandarkan kepada bencong. Lihat bencong sial. Ada yang sandar sama tokek, cicak, semuanya kesialan. Apa saja sial. Ada lagi yang lebih parah. Sandar kesialan di mana? Di sini. Coba cari mulu. Oh sial, oh ini rezekimu kurang. Oh jodohmu terlambat. Memang dia belum mau menikah? Kan begitu. Banyak kesialan yang mereka sandarkan. Tidak ada kaitannya semuanya. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan tauhid. Tidak ada kejahilan yang paling bodoh di dunia kecuali kesyirikan. Itu kaidah paten itu. Tidak ada kebodohan yang paling bodoh. Makanya orang tinggi IQ-nya, siapa Einstein, bodoh juga. Iya kan? Menyembah Allah bodoh itu, kebodohan. Paling bodoh itu. Tidak ada kebodohan paling bodoh yang ada di dunia ini kecuali kesyirikan. Iya. Makanya ketika Allah hujai orang musyrikin dalam Al-Quran, Allah buka pikiran mereka untuk sadar bahwa mereka itu bodoh. Iya kan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu uslub Al-Quran. Ulama mengatakan burhan tauhid, kekuatan tauhid. Allah sebutkan innal ladina dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Iya. Kamathal angkabuti takhadat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'malun. Allah permisalkan orang-orang yang menyembah selain Allah seperti sarang laba-laba. Permisalannya. Dan selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Allah permisalkan, Allah buka pikirannya itu supaya paham bahwa mereka ini ternyata selama ini diperbodohi dengan syaitan. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u la. Itu contoh. Wahai manusia, lihat. Allah buka ya supaya sadar, dikasih tanbih. Iya. Wahai manusia, dibuat untuk kalian permisalan, dengarkanlah permisalan ini. Dengar baik-baik. Orang-orang yang kalian seru minta selain Allah Subhanahu wa taala, ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Coba suruh. Ya kan? Nabi Ibrahim juga begitu ketika menghujai ayahnya, kaumnya, diajak berpikir. Karena seakan-akan mereka sudah gila. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ata'buruna ma tanhitun. Apakah kalian beribadah menyembah kepada yang kalian pahat? Nah, itu pahat. Iya. Kenapa kalian sembah yang kalian pahat sendiri? Ya, dia pahat sendiri, disembah. Iya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memenggal kepalanya semuanya, persembahannya, berhala mereka itu. Kecuali satu kan yang besar. Supaya disuruh tanya siapa yang sembah itu, yang potong semuanya. Menunjukkan bahwa kelemahan mereka. Taib. Jadi apa yang tidak ada, ya kesempurnaan. Nah kita kembali dahru. Di mana letak kesempurnaannya itu zaman? Ada pujian zaman, bahkan ya kekurangan untuk Allah kalau Allah beramal dengan zaman. Ya malam tenggelam, siang ditutup lagi sama malam. Ya, makanya Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan malam dan siang. Jadi ini kaidah ya, bahwa apa yang hanya penamaan semata, alamun mahdha, ya, maka itu pasti bukan nama-nama Allah. Yakini saja. Ketika tidak ada kesempurnaannya, tidak ada pujiannya di dalam. Paham ya? Taib. Wa makana minha laisa dalan ala sifatin kamal bal imma dalan ala sifatin naqsin au sifatin
qasimah atau munqasamah ilal madhi wal qadah, ya, lam yakun min asma'illah. Ini lagi. Tadi yang hanya semata-mata nama, tidak ada pujiannya. Paham? Dan demikian pula ada nama, ya, yang tidak menunjukkan sifat kesempurnaan di dalamnya, ya. Bahkan cuma berisi, ya, sifat kekurangan. Paham? Tadi nama yang di dalamnya tidak ada sifat apa-apa. Tidak ada pujian, tidak ada. Dan tidak ada kesempurnaan. Boleh dinamakan untuk Allah? Boleh dinamakan untuk Allah? Nama hanya sekedar penamaan. Di dalam tidak ada kandungan pujian dan tidak ada kandungan celaan. Boleh dinamakan untuk Allah? Tidak. Satu. Kedua, ada nama yang tidak ada di dalamnya terkandung sifat kesempurnaan. Bahkan yang ada sifat celaan. Boleh dinamakan dengan Allah? Tidak. Ketiga, ada nama, ya, sifatin munqasimah atau munqasamah. Di dalamnya terkandung sifat dua. Kadang satu sisi sifat kesempurnaan, kadang satu sisi sifat qadah. Dan satu sisi nama ini ada sifat pujian di dalamnya, tapi satu sisi juga ada, ya, qadah. Maka itu bukan nama-nama Allah. Paham? Makanya tidak ada nama Allah Al-Makir. Padahal Allah sifatkan dalam Al-Quran dirinya wallahu khairul makirin. Tapi kita tidak boleh menamakan Allah Al-Makir. Tidak boleh. Kenapa? Karena makar itu ada pujian dan ada kekurangan. Paham? Padahal Allah katakan wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang memberi makar. Makanya tidak ada dalam perhitungan nama-nama husna, nama-nama Allah yang indah, Allah Al-Makir. Tidak ada yang menamakan itu. Dan itu tidak boleh memang secara mutlak. Kalau kita paham kaidah ini yang Syekh sebutkan. Jadi tiga ini tidak boleh disanakan kepada Allah. Pertama, nama kosong. Tidak ada pujian, tidak ada apa? Kekurangan. Kedua, nama di dalamnya terkandung sifat celaan, aib. Ini jelas, tidak boleh. Ketiga, nama di dalamnya ada pujian satu sisi dan ada satu sisi apa? Kekurangan. Tidak boleh disanakan kepada Allah secara mutlak. Kalau yang pertama dan yang kedua jelas, ya, sudah. Ini yang ketiga kita bahas. Kenapa tidak boleh disanakan kepada Allah secara mutlak? Karena kaidah kita, semua nama-nama Allah pujian secara mutlak. Tadi sudah disebut. Mutlak pujiannya. Tidak ada bilang kadang pujian, kadang bukan. Tidak ada. Mutlak pujian. Terpuji terus dengan nama itu. Paham? Nah sekarang lihat makir. Apa artinya makar? Makar sama. Khida sama. Kaid sama. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Sama, makar, khida, kaid sama maknanya. Itu apa? Isalu syarr ilal ghair bitariqatin khafiyah. Memberikan kejelekan, bahaya kepada orang lain dari arah yang dia tidak tahu. Itu makar namanya. Kalau di depannya kita mau celakai dia, itu bukan makar namanya. Berkelahi. Atau apalah. Kalau di depannya. Tapi kalau dari arah yang dia tidak tahu, itu makar. Baik itu mau dibunuh, mau dicelakai, mau diapa. Dari arah yang dia tidak tahu, itu makar namanya. Itulah tipu daya kalau itu bahasa Indonesianya. Kalau dari depan dia tahu, bukan makar namanya. Kan dia tahu. Paham? Nah sekarang. Kenapa kita tidak bisa katakan Allah Al-Makir? Nah sekarang makar ini kapan tidak tercela, kapan tercelanya? Kapan bukan pujian? Ketika Allah yang mulai untuk memberi makar kepada hambanya. Dalam artian ketika Allah memberi makar kepada hambanya, pada hamba-hambanya yang tidak berhak mendapatkan kejelekan. Zalim Allah, wala yadzlim rabbuka ahada. Paham? Kapan pujiannya? Ketika Allah sebutkan sifat itu dalam bentuk membalas. Allah yang diawali diperlakukan oleh hambanya, Allah balas makar itu. Paham? Allah halangi makar itu dan Allah balas makarnya. Makanya coba lihat. Makar, kaid, khida, semuanya dalam bentuk balasan.
Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka ingin membuat kait kepada Allah, kata Allah. Sebentar. Wa akidu kaida. Saya yang memberikan kait kepada mereka. Karena kenapa? Mereka ingin mengkait Allah. Allah katakan wa akidu kaida. Saya yang akan memberi makar kepada mereka. Mereka yang mulai. Ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik ingin menipu Allah. Ya. Wa huwa khadi'uhum. Dialah Allah yang akan menipu orang musyrik, orang munafik. Di sini orang munafik ingin menipu Nabi dan sahabat. Hanya karena Nabi dan para sahabat adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah cintai, ya sudah, Allah sandarkan kalau kalian ingin menipu sahabat Nabi sallam, Nabi dan para sahabat, berarti kalian ingin menipu Allah. Allah bela mereka. Allah balas, Allah kembalikan tipu daya itu. Kan ketahuan kan nifaknya mereka. Nah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Turun di mana? Kisah apa? Turun kepada kisahnya ketika Nabi Isa ingin dibunuh, yang dikhianati oleh pengikutnya. Menurut salah satu sumber, salah satu tarikh. Ya kan? Salah satu seperti Ibnu Jauzi menyebutkan dalam Zadul Masir, ada pengikut yang berkhianat yang menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Nabi Isa di dalam. Dia masuk, ya. Ternyata Nabi Isa sudah diangkat melalui lubang jendela itu. Maka orang yang masuk ini keluar kembali mengabarkan kepada orang Yahudi, Nabi Isa tidak ada di dalam. Wajahnya tanpa dia sadar sudah mirip dengan Nabi Isa. Dia yang disalib. Maka wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nah itu. Jadi semua tiga sifat ini, makar, kaid dan khida, semua dalam bentuk apa? Membalas. Disitulah letak pujiannya, kesempurnaannya. Kenapa? Karena Allah maha kuat, maha mampu mengembalikan perkara itu. Mengembalikan kaid, khida, makar itu. Karena kalau Allah biarkan dirinya di wali-walinya di makar, ya, biarkan para nabi di kaid, kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas tipu daya untuk menjelaskan penjagaan Allah kepada mereka. Kemampuan Allah, kudrah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itulah pujiannya. Berarti kesimpulannya, makar kadang terpuji satu sisi, kadang apa? Tercela. Makanya tidak boleh kita namakan Allah alal itlaq secara mutlak. Makanya tidak ada nama-nama Allah al-makir, al-khadi', al-kayid, tidak ada. Tapi coba bandingkan dengan mendengar. Nah, melihat. Sempurna, mutlak. Paham ya? Baik. Jadi ini 3. Bisa ulangi ya? Bisa. Nama yang tidak ada sama sekali pujian, tidak ada celaan. Tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nama di dalamnya ada sifat celaan untuk Allah. Apalagi? Tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nama yang pujian satu sisi, celaan satu sisi. Ini tidak boleh disandarkan kepada Allah secara mutlak. Kita sandarkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sisi pujiannya saja. Adapun ini tidak. Makanya tidak boleh namakan secara kepada Allah secara mutlak. Paham ya? Taib. Lanjut, fa asma'ullahi. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah. Ini pelajaran, faidah, poin. Dari sinilah kata beliau, maka semua nama-nama Allah ya tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Terbatas pada dalil. Nggak boleh kiaskan. Ya, dia tauqifiyah. Sama kalau kita kan al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah. Nggak boleh dikias-kiaskan. Ini kiaskan, ini disama-samakan, tidak boleh. Ya. Oh, ada sholat minta hujan ketika kemarau. Ya. Oh, ketika hujan keras, oh ada, ayo sholat minta matahari. Nggak ada. Paham? Kenapa? Mau disama-samakan? La, tauqifiyah itu ibadah. Minta hujan ada dalilnya. Istisqa, iya kan? Nabi kumpul sahabat. Tapi ketika hujan berkepanjangan, ada Nabi sholat. Ayo sahabat, kita sholat minta matahari, minta panas. Tidak ada. Sahabat itu ada yang mau kiaskan, karena ada sholat minta hujan, berarti ada sholat minta panas. Contoh, itu tidak boleh dikiaskan, itu namanya kias. Penyamaan dengan yang ada dalilnya, dengan tidak ada dalilnya. Kalau ibadah, kaidahnya al-ibadatu tauqifiyah.
ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya terbatas pada dalil. Sama juga ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terbatas pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Wahyu. Jelas ya? Nah, yang bisa pakai kias, muamalah duniawiyah, silahkan. Biar ada dalilnya, silahkan. Telepon, handphone ada dalilnya, silahkan. Pesawat terbang ada dalilnya, pakai silahkan. Iya, motor ada dalilnya, pakai. Iya. Banyak orang ada kadang yang mengkritik Ahlus Sunnah. Itu segi-segi bid'ah, segi-segi bid'ah. Jangan pakai motor, pakai ontak kok. Dia mau mengkritik Ahlus Sunnah karena membahas bid'ah. Ternyata dia bicaranya di lembah yang lain. Ahlus Sunnah membahas di lembah yang lain kita, di dunia lain. Dia lain tong dunianya, atau di mana bahas. Dia bahas perkara dunia, kita bahas perkara agama. Kalau mikrofon, motor, mobil, pesawat terbang dan semisal, kita sepakat itu boleh. Nggak dibahas, itu bukan bid'ah itu. Kenapa kalian bawa itu ke bid'ah? Pembahasan bid'ah. Sementara Nabi sudah katakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalau perkara dunia silahkan. Antum tahu itu hadis sababul wurudnya. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Sebabnya ketika sahabat mau mengawinkan kurma, supaya kurmanya sahabat subur, sebagian sahabat dikawinkan bibitnya dan sebagaimana yang cara mereka. Ditanya oleh Nabi, boleh ya Rasulullah seperti ini? Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan kalian mau kawinkan apa silahkan. Iya kan begitu. Yang penting jangan agama direnovasi seperti itu. Oh dunia silahkan. Antum a'lam. Kalian lebih tahu. Tentang urusan agama. Tentang apa? Tentang urusan dunia. Paham ya? Baik. Tauqifiyah. Dalatun ala sifati kamalin wa nu'uti jalalin lirrabbi tabaraka ta'ala. Semua nama-nama Allah tauqifiyah yang menunjukkan atas sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan untuk Allah tabaraka ta'ala. Fahiyah husna bi'tibari ma'aniha wa haqaiqiha la bimujarradi al-fadhiha. Masya Allah, ini faedah. Keindahan nama-nama Allah, lihat, itu ditinjau dari mana? Makna-maknanya dan hakikatnya. Paham? Saya jelaskan sedikit. Makna dan hakikat bagaimana itu. Makna, misalnya kita ambil. Nama Allah Sami', mendengar. Keindahan nama Allah ini bukan cuma dari lafadznya saja. Sin, mim, ain, ya Sami' indah. Maknanya, makna apa? Pendengaran. Pendengaran Allah indah, sempurna. Jauh dekat, enggak ada. Semua jelas. Enggak ada perbedaan di sisi Allah yang dekat yang jauh. Malaikat di langit, Allah tidak lebih dengar daripada kita yang di bawah. Paham? Jangan memahami malaikat lebih dekat dengan Allah, betul. Dari sisi makhluk. Dari sisi kita iya, malaikat di atas. Makhluk atas. Lebih dekat dengan Allah, Allah di atas. Dari sisi makhluk. Dari sisi Allah, enggak ada perbedaan malaikat dengan kita di bawah. Enggak ada perbedaan di sisi Allah, paham? Paham ya? Jangan samakan. Di sisi kita iya, malaikat lebih dekat. Di sisi Allah sama. Paham? Sama saja malaikat, Allah tidak lebih dengar malaikat daripada kita. Jangan memahami, kita sama-sama Allah dengar, malaikat lebih jelas pendengaran Allah di situ. Lah, sama. Binisbat ilallah. Kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, dengar jelas semuanya. Mau malaikat yang dekat semuanya sama. Jelas. Karena kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah juga begitu. Jadi dari makna dan hakikat sempurna, paham ya? Indah. La bimujarradi al-fadhiha. Bukan semata-mata karena lafadznya. Bukan semata-mata karena lafadznya. Lau kanat al-fadhun la ma'ani fiha lam takun husna. Kenapa? Karena kalau yang indah cuma lafadznya, ya, cuma bangunan-bangunan hurufnya aziz, ain zin, za, ya dan za lagi aziz misalnya, cuma itu saja indah, namanya saja. Makna dan hakikatnya tidak indah. Kata beliau, kalau seperti itu, cuma lafaz yang indah, tidak makna, maka kita tidak boleh katakan nama-nama Allah indah. Tidak bisa kita katakan nama-nama Allah indah. Padahal Allah mengatakan nama-namanya semua indah. Percuma dikatakan indah padahal tidak indah. Kan begitu.
Seperti orang-orang Mu'tazilah, ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah ini. Yang mengatakan Allah memiliki nama As-Sami' tapi tidak mendengar. Namanya saja, sifatnya tidak ada. Allah memiliki nama Al-Alim, yang maha mengetahui, tapi Allah tidak tahu apa-apa sedikit pun. Wah, kata dan seperti itu dari orang-orang Mu'tazilah. Baik, kita acukan dulu insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Bagaimana menyikapi orang yang masih beranggapan bahwa ada bid'ah itu ada yang hasanah. Udah saya sikapi. Gimana caranya? Ya, kalau orang yang ingin kebaikan, ya memang jahil. Payu arraf, diajarkan, diberitahu. Tidak ada, jelaskan. Tapi ada juga orang yang menganggap bid'ah sana memang nggak bisa. Dibantah ngeyel. Kan begitu kan? Mempertahankan ini. Ya. Jadi orang seperti tidak ada guna lagi diingatkan. Nanti ujungnya jadi debat kusir. Itu tercela dalam Al-Quran ya. Adapun wajadilhum billati ahsan, kata Allah, debatlah mereka dengan debat yang indah, debat yang bagus. Itu ketika orang-orang memang yang jahil, tidak paham, hanya ikut-ikutan, ingin tahu kebenaran, jelaskan. Biar dia bantah. Bantah lagi, tidak ada masalah. Sampai dia ikna dengan al-haq itu. Adapun orang yang memang tidak menginginkan kebaikan, untuk ta'annud saja, memberatkan, ini tidak bisa. Adapun dalilnya jelas, hujahnya kita jelas. Satu dalil yang paling kuat mereka kan, cuma itu ucapan Ibnu Umar. Bid'ah hadhi, ni'ma bid'ah hadhi. Dia katakan bid'ahnya Umar bin Khattab menghidupkan salat tarawih, ni'ma bid'ah hadhi. Itu aja dalilnya. Kita katakan itu bid'ah secara bahasa. Salat malam sudah ada dulu. 3 malam Nabi imami sahabat berjamaah. Setelah itu Nabi salat sendiri. Iya, karena Nabi jelas ilahnya mengatakan, saya takut nanti ini diwajibkan atas umatku. Makanya Nabi keluar cuma 3 malam. Selainnya itu sholat sendiri masing-masing di rumah. Ketika Nabi meninggal, di zaman kekhalifahan Umar, radhiyallahu ta'ala anhu, melihat ini ilah sudah hilang. Nggak mungkin lagi mau diwajibkan, putus wahyu sudah meninggal Nabi SAW. Maka Umar kembali menghidupkan perkara itu. Paham? Makanya anaknya mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya apa? Perkara yang dulu tidak dihidupkan oleh Nabi, Umar yang hidupkan. Seakan-akan tidak ada dulu kan, tapi sudah ada asalnya. Hanya dihidupkan dari awal malam hingga akhir, nanti Umar. Makanya ya, tidak salah Ibnu Umar mengatakan ni'ma bid'ah hadhi. Paham ya? Bila saya bahasa maksudnya. Itu pun sudah ada sebelumnya. Jadi tidak bisa katakan itu dalil bahwa ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah hasanah. Jelas dalilnya, kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang diadakan maka kesesatan. Wallahu ta'ala alam. Boleh rambut kita setelah potong kita kubur untuk penjagaan dari buhul, rambut, kuku, darah haid, atau ya tidak ada masalah. Tapi kita tidak bisa katakan itu diharuskan. Mau dia buang, mau dia kubur, silahkan. Tidak ada masalah. Kuku, ya, rambut. Hanya memang ya harus bersihkan dalam artian tidak terhambur. Seperti misalnya ari-ari orang melahir, kan orang sebagian harus ditanam ini kembarnya, ya kan? Itu kekeliruan. Bisa dibuang silahkan, dialirkan ke sungai silahkan. Nah memang ini satu kotoran, jadi memang baiknya ya dikubur mungkin, tapi dikatakan harus dikubur tidak, dia tidak hidup, tidak ada nyawa di situ. Cuma kotoran-kotoran sisa dalam. Keyakinan harus dikubur, nah itu kan ada keyakinan mistis lagi di dalam. Ada hal-hal yang menyelisih syariat. Adapun dikatakan harus tidak. Tapi kalau dikubur boleh, dibuang boleh. Dibuang di tong sampah pun tidak ada masalah. Tayyib Allah Ta'ala misal. Subhanallah bihamdik. Syadu ala astaghfirullah.